Di suatu hari di mana biasanya semua pramusaji di hotel harus melayani tamunya, tapi kali ini berbeda, ia harus memberikan layanan ekstra kepada para tamu tersebut. Ketika seorang pria datang sebagai tamu ke hotel ini, ia tak menyangka akan melihat hal-hal yang sangat tak biasa. Apa yang terjadi di hotel ini benar-benar membuatnya terkejut. Ia bahkan masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang berlangsung di tempat tersebut. Terima kasih sudah mengklik video ini, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Saya juga mengucapkan beribu terima kasih buat sahabat yang sudah like video ini, langsung saja OTW ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan suara telepon berdering dan lalu lintas yang terdengar dari kejauhan di sebuah hotel terpencil bernama Ranata. Seorang pria asing, namanya tidak disebutkan, duduk di lobi sambil membaca buku. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang merupakan manajer hotel datang dan mengantarnya ke kamar. Selama perjalanan menuju kamar, sang manajer tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Pria asing itu tampak kurang nyaman, terutama ketika berhadapan dengan para pramusaji hotel. Ia merasa kondisi hotel agak berantakan, bahkan di dalam kamar pun demikian. Saat sedang membaca, ia melihat handuk tergeletak di lantai dan melemparkannya ke kamar mandi. Ketika menyalakan TV, tidak ada saluran yang menarik perhatiannya. Layanan hotel di Ranata terasa membosankan baginya. Karena merasa jenuh, ia memutuskan keluar untuk menghirup udara segar. Ia pergi ke kolam renang hotel dan hanya diam mengamati suasana sekitar, lalu masuk ke sebuah ruangan yang memiliki meja biliar. Di meja biliar tersebut ada sebuah bola merah tertinggal. Ia mendorong bola itu ke lubangnya, dan tiba-tiba terdengar suara yang mulai menjelaskan peraturan hotel. Pria asing itu mencari sumber suara tersebut dan menemukannya tersembunyi di balik dekorasi dinding. Tak lama setelah itu, ia kembali ke dalam hotel dan melihat sesuatu yang mencurigakan di lorong. Ia melihat seorang pramusaji masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya ada seorang wanita paruh-baya bernama Agnes. Ia tak tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Karena lelah, ia memutuskan kembali ke kamarnya. Namun, saat ingin tidur, ia merasa terganggu karena dari kamarnya terdengar jelas suara pasangan yang sedang bermesraan. Peraturan hotel mulai terasa aneh baginya. Ia keluar dan berhenti di sebuah kafe kecil di dalam hotel. Saat tiba, barista langsung menyambut dan menawarkan minuman. Namun, pria asing itu menolak dengan sopan karena ia tahu peraturan hotel melarang minuman setelah pukul 9 malam. Keesokan paginya, ia keluar untuk sarapan. Saat itulah ia mulai merasa bahwa hotel ini seolah memiliki nyawa. Ia melihat beberapa tamu lain dan bertemu dengan pasangan suami istri, Daniel dan Agnes. Ketika Agnes ingin mengajaknya bicara, Daniel mencegah dan memintanya untuk membiarkannya sendiri. Pria asing itu tetap tenang dan menikmati ketenangan saat makan. Ketika makanan disajikan oleh pramusaji, ia mendengar Daniel makan dengan suara cukup berisik, namun yang aneh adalah raut wajah pramusaji tampak gelisah. Saat berjalan mengelilingi hotel, ia melihat seorang wanita sedang melakukan yoga. Ia pun berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Saat itu, seorang wanita bernama Jenny Masters memperhatikan kehadiran pria asing tersebut. Dengan senyum ramah, ia bertanya pendapatnya tentang gerakan yoga yang baru saja ia tunjukkan. Namun, pria asing itu merasa gugup dan bukannya menjawab, ia memilih untuk berjalan kembali menyusuri lorong hotel. Dalam perjalanannya, ia terkejut melihat seorang wanita di kursi roda. Kemudian, ia mengetahui bahwa wanita tersebut adalah istri dari manajer hotel. Tak lama setelah itu, sang manajer hotel melihat pria asing tersebut dan menyapanya dengan ramah. Ia mengundangnya untuk berbincang sejenak dan mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki banyak staf di hotelnya. Manajer itu kemudian meminta bantuannya untuk memasang beberapa permadani di beberapa sudut hotel. Setelah membantu, pria asing tersebut kembali ke kamarnya. Ketika hendak masuk, ia melihat seorang pria yang tinggal di kamar seberang. Pria itu bernama Peralam, yang menyapanya dengan hangat sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Kejadian aneh lainnya terjadi saat pria asing itu berenang di kolam hotel. Ia merasa seolah-olah sedang diperhatikan. Ketika menoleh, ia melihat Jenny yang tampaknya berusaha menarik perhatiannya. Dengan ceria, Jenny menyapanya lebih dulu dan menggoda dengan nada bercanda. Namun, tak lama kemudian, seorang pria bernama William Thompson datang dan memberikan handuk kepada Jenny. Mereka berdua pun pergi, meninggalkan pria asing itu sendirian di kolam. Saat kembali ke lorong hotel, ia melihat seorang pelayan hotel tampak gugup saat keluar dari sebuah kamar. Ketika itu pula, ia menyadari ada kamera pengawas yang terus mengawasinya. Ternyata, manajer hotel sedang mengamati setiap gerak-geriknya melalui beberapa layar monitor. Saat kembali ke kamarnya, ia menemukan sikat giginya dalam keadaan berantakan lagi. Padahal,
Sebelumnya ia sudah merapikannya beberapa kali. Ketika mencoba tidur, suara berisik dari pasangan yang sedang bersenang-senang di kamar sebelah terus mengganggunya. Rasa tidak nyaman membuatnya ingin segera meninggalkan kamar. Namun, begitu ia membuka pintu, ia dikejutkan oleh sosok istri manajer hotel yang sedang duduk di kursi roda tepat di depan kamarnya. Keesokan harinya, saat berjalan-jalan di sekitar hotel, ia melihat seorang barista mengintip ke dalam kamar salah satu pasangan tamu hotel. Barista itu lalu menjelaskan bahwa setiap kamar di hotel memiliki 2 kunci. Satu kunci kecil untuk tamu dan satu kunci utama yang lebih besar. Penjelasan itu membuat pria asing tersebut teringat akan istri manajer hotel yang sebelumnya berdiri di depan pintunya malam itu. Dari penyelidikannya, ia mengetahui bahwa kamar tersebut milik Daniel dan Agnes. Ketika ia melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa kamera pengawas terus mengawasi setiap gerakannya. Ia kemudian pergi ke restoran untuk menikmati sarapan. Di sana, ia kembali bertemu dengan Daniel dan Agnes. Agnes tampak ingin mengajaknya berbicara, namun Daniel dengan cepat menyuruhnya diam. Siang harinya, pria asing itu bermain biliar bersama Peral Elam. Sambil bermain, mereka berbincang banyak hal tentang kehidupan masing-masing. Dalam obrolan tersebut, ia bertanya kepada Peral, apakah ia pernah merasakan sesuatu yang aneh selama menginap di hotel itu. Peral tampak kebingungan dengan pertanyaan tersebut. Malam harinya, para tamu berkumpul untuk menghadiri pesta makan malam. Hotel menyuguhkan berbagai pertunjukan hiburan untuk para tamunya. Sayangnya, pria asing itu merasa bahwa acara-acara tersebut tidak menarik baginya. Namun, suasana berubah menjadi lebih tenang dan menyenangkan ketika pelayan hotel mulai menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang merdu. Ketika sang pelayan menyanyikan sebuah lagu yang sangat menyentuh hati, pria asing itu merasa bahwa mungkin ada pesan tersembunyi di baliknya. Setelah makan malam selesai, pria asing itu berjalan menyusuri lorong menuju kafe dengan pikiran yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Di sana, ia bertemu dengan manajer hotel dan istrinya. Pria asing itu mencoba membahas beberapa peraturan hotel yang menurutnya tidak wajar. Namun, sang manajer tampaknya tidak terlalu memperhatikan keluhannya. Malam semakin larut, dan saat pria asing itu bersiap untuk tidur, ia kembali mendengar suara tawa dari pasangan tersebut. Dengan rasa penasaran, ia bangkit dari tempat tidur dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Di tengah pencariannya, ia berpapasan dengan sang pelayan. Namun, ada yang berbeda. Kali ini, sang pelayan mengenakan gaun putih yang anggun, tidak seperti biasanya. Rasa penasaran mendorong pria asing itu untuk mengikutinya. Hingga akhirnya, ia menemukan sang pelayan di sebuah ruangan, tampak seperti sedang menangis. Namun, sebelum pria asing itu sempat bertanya, sang pelayan segera pergi setelah menyadari sesuatu dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, pria asing menemukan layar besar yang menampilkan rekaman dari kamera keamanan hotel. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa setiap kamar di hotel ini diamati melalui kamera pengawas. Perasaan takut mulai merayap dalam dirinya. Ia segera mencari kamera di kamarnya sendiri, tetapi tidak menemukannya. Dengan penuh kegelisahan, ia keluar kamar dan bertemu dengan seorang pekerja di kafe, yang kemudian memberinya sebuah kunci untuk membuka sebuah ruangan lain. Saat memasuki ruangan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Rasa terkejutnya begitu besar hingga ia berteriak keras, memanggil semua tamu hotel untuk datang. Namun, kejadian yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaannya. Alih-alih mendukungnya, para tamu hotel justru mengurungnya di sebuah ruangan. Sang manajer hotel menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa pria asing itu tidak akan pernah bisa meninggalkan hotel ini. Pada saat yang bersamaan, di tempat lain, sang pelayan terlihat ketakutan. Seorang barista di hotel itu menakutinya dengan nada marah, menyuruhnya mengikuti rencananya. Tak lama kemudian, sang pelayan masuk ke ruangan tempat pria asing itu dikurung. Dengan ekspresi penuh ketakutan dan terburu-buru, ia mulai membuka beberapa kancing bajunya dan menari di hadapan pria asing itu, seolah sedang menjalankan perintah seseorang. Dengan tenang, pria asing itu menolaknya dengan lembut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sang pelayan terus mendesaknya untuk ikut serta dalam permainan yang tidak seharusnya terjadi. Hingga akhirnya, pria asing itu terpancing dan hampir terjebak dalam situasi yang semakin tak terkendali. Di tempat lain, barista yang menakuti pelayan tadi memperhatikan semua yang terjadi melalui kamera keamanan. Ketika pria asing itu akhirnya tersadar dan meminta pelayan pergi, semua sudah terlambat. Barista dengan cepat menayangkan rekaman mereka ke seluruh layar televisi di kamar-kamar hotel. Seketika,
Para tamu yang melihatnya langsung berlarian keluar dari kamar mereka. Menyadari apa yang sedang terjadi, sang manajer hotel segera menuju ruang kontrol kamera pengawas untuk menghentikan siaran tersebut. Namun, barista telah mengunci pintu dari luar, membuatnya terjebak di dalam. Kepanikan pun terjadi di seluruh hotel. Melalui layar keamanan, sang manajer hanya bisa menyaksikan para tamu yang berusaha melarikan diri. Di saat yang sama, seorang pekerja kafe berlari sambil berkata kepada ibunya bahwa tempat ini bukanlah tempatnya, bahwa ia seharusnya tidak ada di sana. Saat itu, seorang pelayan restoran tersandung dan terjatuh, lalu tanpa sengaja menabrak barista yang tengah melayani seorang pria asing. Barista itu segera menghampiri pria asing tersebut, memintanya untuk berbaring sambil bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Tak lama kemudian, para tamu hotel berdatangan dan justru menarik sang pelayan, mencegahnya pergi ke ruang kamera pengawas. Sementara itu, sang manajer hotel terlihat menabrakkan kepalanya ke pintu hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, pria asing yang setengah sadar hanya bisa menyaksikan semua kejadian itu dengan mata terbuka lebar. Yang lebih mengerikan, para tamu hotel bertindak seperti zombie. Mereka menyerang sang pelayan tanpa alasan yang jelas. Ketika pria asing itu akhirnya sadar sepenuhnya, yang tersisa hanyalah sebuah boneka dan pelayan yang tergeletak lemah di lantai. Tubuhnya dipenuhi bekas cakaran. Anehnya, suasana hotel kembali sunyi. Semua tamu telah kembali ke kamar mereka, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Pria asing itu berusaha melarikan diri, tetapi sayangnya tak ada jalan keluar. Hingga akhirnya ia kembali ke hotel itu. Namun kali ini, seorang manajer yang berbeda datang untuk menemuinya. Sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.